Halo, kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan limbah rumah tangga. Sebelumnya, mari kita kenali apa itu limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan, dengan kata lain adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses, baik industri maupun rumah tangga, atau yang juga dihasilkan oleh alam. Kemudian, apa itu limbah rumah tangga? Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, toilet, cucian, bekas industri rumah tangga, dan juga kotoran manusia. Kenapa harus mengolah limbah rumah tangga? Diketahui, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, 38,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas sampah rumah tangga. Indonesia penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Pengolahan sampah terbanyak adalah dibakar dan dibuang sembarangan, padahal sampah tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selanjutnya adalah grafik komposisi sampah yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu grafik komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan grafik komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Bagaimana dampak apabila tidak mengolah limbah rumah tangga? Limbah rumah tangga yang tidak diolah dapat mencemari lingkungan apabila dibuang begitu saja tanpa melakukan pengolahan. Dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, menjadikan TPA penuh yang mengakibatkan longsor dan korban jiwa, terjadi pemanasan global akibat gas metana dari sampah. Limbah yang dibuang ke sungai dapat mencemari sungai sehingga menyebabkan air sungai menjadi terkontaminasi. Jenis-jenis limbah terdiri dari dua macam kategori, yaitu dari segi wujudnya dan juga sifatnya. Jenis limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga, yaitu limbah padat seperti kaca, plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Yang kedua, limbah cair seperti tinja, urin, grey water atau sisa pembuangan, dan yang terakhir adalah limbah gas seperti karbon dioksida, freon, dan PVC. Jenis limbah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu limbah organik, contohnya adalah sisa makanan, dedaunan, kotoran makhluk hidup, kayu, kulit telur, kulit buah, dan lain-lain. Kedua adalah limbah non-organik, contohnya adalah sampah plastik, kantong plastik, botol plastik, sedotan, dan lain-lain. Ketiga adalah limbah B3 atau limbah beracun, contohnya adalah deterjen, baterai, pemutih, pembersih lantai, insektisida, bohlam, dan lain-lain. Cara penanganan limbah rumah tangga: memilah sampah, pemanfaatan sampah, penimbunan, pembakaran, komposting, mengganti kantong sampah dengan koran ataupun kardus guna mengurangi pemakaian plastik, menggunakan tas belanja, tumbler pribadi, dan mengurangi penggunaan sedotan plastik. Pemanfaatan limbah rumah tangga dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah reduce, yaitu aktivitas dalam pengurangan sampah. Dan yang kedua adalah reuse, yaitu penggunaan kembali sampah. Yang ketiga adalah recycle, yaitu dengan mendaur ulang sampah. Yang keempat adalah recovery, yaitu pemanfaatan sampah memperoleh kembali material yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah replace, yaitu mengganti barang bekas sekali pakai dengan bahan tahan lama serta ramah lingkungan. Manfaat pengolahan sampah yang baik. Yang pertama, menghemat energi. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar dapat menghemat energi dibanding menggunakan energi lain seperti batu bara sebagai energi utama. Yang kedua, mengurangi polusi. Pemakaian sumber daya alam berlebihan seperti penebangan pohon akan menyebabkan meningkatnya polusi dan pemanasan global. Untuk itu, salah satu jalan menguranginya adalah pengolahan lahan, sehingga bumi tetap aman dan terjauh dari global warming. Yang ketiga, menghemat SDA. Pengolahan sampah dengan baik dapat menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. Yang keempat, ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah bisa diolah menjadi barang yang berharga. Selain dapat menghasilkan barang yang menarik, modal dan pengeluaran pun juga akan menjadi lebih sedikit. Yang kelima, menghemat uang. Kebutuhan akan suatu barang membuat kita harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Tetapi dengan mengolah sampah dengan baik dan benar, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan menghemat biaya pengeluaran. Sekian dari kami, kelompok KKN Daring 76175 UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih.
You